Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rulisman akan mencoba menjelaskan atau membuktikan teorema 2.1.7 dan teorema 2.1.8 yang terdapat di dalam buku Bartel, yaitu bab 2 mengenai bilangan real. Pertama di sini saya akan mencoba membahas tentang teorema 2.1.7. Itu diberikan sebarang A, B, dan C elemen bilangan real yang maka A, jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A lebih dari C. Yang kedua, jika A lebih dari B, maka A ditambah C juga lebih dari B ditambah C. Yang ketiga, jika A lebih dari B dan C lebih dari 0, maka C dikali A lebih dari C dikali B. Selanjutnya, jika A lebih dari B dan C kurang dari 0, maka C dikali A kurang dari C dikali B. Pertama saya akan mencoba membuktikan teorema yang pertama, yaitu yang bagian A. Bukti. Pada bagian A tadi kita telah melihat bahwa A lebih dari B. Berarti A lebih dari B. Ini juga berarti A kita kurang dengan B, nanti hasilnya merupakan elemen bilangan positif. Yang kedua, B lebih dari C, berarti B lebih dari C. Berarti ini B dikurang C, hasilnya elemen bilangan positif. Maka berdasarkan sifat urutan, maka A ditambah B merupakan elemen bilangan positif juga. Sehingga nanti akan kita peroleh, sehingga akan diperoleh berarti ini kita jumlahkan A dikurang B ditambah B dikurang C, yaitu A dikurang B ditambah B dikurang C, elemen bilangan positif. Maka selanjutnya di sini kita kelompokkan B dengan B, berarti A kurang B tambah B kurang C, elemen bilangan positif. Maka ini kita pindahkan letak C, A kurang C dikurang B ditambah B, elemen bilangan positif. B negatif B ditambah B, nanti hasilnya akan 0. Berarti di sini A dikurang C ditambah 0, elemen bilangan positif. Sehingga akan kita peroleh A dikurang C, elemen bilangan positif. Maka A lebih dari C. Jadi yang bagian pertama terbukti. Baiklah, selanjutnya kita akan membuktikan yang bagian B. Jika A lebih dari B, maka A ditambah C lebih dari B ditambah C. Seperti tadi yang B, A lebih dari B. Ini berarti A dikurang B, hasilnya merupakan elemen bilangan positif. Jadi dari sini kita mulai. Ini berarti yang ini bagian ini kita otak-atik, berarti A kurang B kita tambah dengan 0, dia juga merupakan elemen bilangan positif. Nah, di teorema kita bagian B tadi kan ada C, jadi di sini kita munculkan C dengan itu A dikurang B ditambah C dikurang C, elemen bilangan positif. Tapi kemudian kita kelompokkan, kita arahkan ke sini. Ini jadinya A ditambah C kurung dikurang, buka kurung, berarti jadi sini B, sini jadi positif C, elemen bilangan positif. Nah,
Jadi dari sini nampak oleh kita tadi bahwa A ditambah C lebih dari B ditambah C. Jadi bagian B juga terbukti. Jadi yang bagian C, A lebih dari B dan C lebih dari 0, maka C dikali A lebih dari C dikali B. Nah, berarti kayak yang tadi A lebih dari B, berarti A dikurang B merupakan elemen bilangan positif. C lebih dari 0, berarti C merupakan elemen bilangan positif. Sehingga C dikali A kurang B merupakan elemen bilangan positif. Kita kalikan, berarti CA dikurang CB elemen bilangan positif. Sehingga CA lebih dari CB. Jadi yang bagian C juga terbukti. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke pembuktian bagian C dari teorema 2.1.7. Pada bagian C yang nomor 2-nya yaitu A lebih dari B dan C kurang dari 0, maka C kali A kurang dari C kali B. Berarti di sini kan A lebih dari B. Ini berarti A dikurang B elemen bilangan positif. Kemudian C kurang dari 0. Ini berarti negatif C elemen bilangan bulat positif. Nah, sehingga kemudian yang ini kita kalikan dengan yang di bawah, yaitu A kurang B dikali negatif C, nah itu juga merupakan elemen bilangan positif. Kemudian ini jadinya negatif C dikali A ditambah C kali B, elemen bilangan positif. Atau bisa juga kita buat dalam bentuk C dikali B dikurang C kali A, elemen bilangan positif. Sehingga CB lebih dari CA. Atau bisa juga kita bikin dalam bentuk CA kurang dari CB. Jadi teorema bagian C juga terbukti. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan kepada teorema 2.1.8. Di mana di sini diberikan sebarang A, B dan C elemen bilangan real. Maka yang pertama, jika A elemen R atau elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih dari 0. Yang kedua, 1 lebih dari 0. Yang ketiga, jika N elemen bilangan asli, maka N lebih dari 0. Baiklah, kita buktikan mulai dari yang nomor 1. Yang 1, tadi A elemen bilangan real ini berdasarkan sifat tritokomi, berdasarkan sifat trikotomi, maka A elemen bilangan positif A sama dengan 0 atau negatif A elemen bilangan positif. Sedangkan di teorema kita tadi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka berdasarkan teorema 2.1.5 itu A kuadrat sama dengan A dikali A elemen bilangan positif. Maka sehingga berarti negatif A dikali negatif A sama dengan A kuadrat juga merupakan elemen bilangan
positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa A kuadrat lebih dari 0 untuk A tidak sama dengan 0. Jadi teorema yang bagian 1 terbukti. Selanjutnya kita masuk bagian yang kedua, itu 1 lebih dari 0. Jadi berdasarkan teorema yang pertama tadi, 1 itu sama juga dengan 1 kali 1. Jadi yang bagian nomor 2 ini kita bisa mengikuti langkah bagian yang bagian pertama. Jadi kita anggap 1 itu dia elemen bilangan real. Maka sini berdasarkan trikotomi, sifat trikotomi, maka 1 elemen bilangan positif atau min 1 elemen bilangan positif, dan 1 di sini 1 itu tidak sama dengan 0. Ini agak bedanya sedikit ya. Sehingga 1 kuadrat sama dengan 1 kali 1 sama juga dengan min 1 kali min 1. Ini elemen bilangan positif. Jadi 1 nih, boleh kita tambah dengan 0 lebih dari nih elemen bilangan positif, atau 1 kurang 0 elemen bilangan positif. Berarti 1 lebih dari 0. Jadi ini terbukti. Baiklah, selanjutnya pembuktian bagian nomor 3. Jadi, jika n elemen bilangan asli, maka n lebih dari 0. Jadi, bagian 3 ini kita membuktikannya menggunakan prinsip induksi matematika. Itu prinsip induksi matematika. Jadi sebagaimana yang telah ketahui bahwa prinsip induksi matematika itu memiliki langkah dasar dan langkah induksi. Jadi yang pertama, langkah dasarnya yaitu n sama dengan 1. Kita tunjukkan dia ini benar, ya, benar lebih dari 0. Berarti 1 lebih dari 0. Benar. Nih, berdasarkan pembuktian bagian kedua tadi, yang ini. Yang kedua, kita asumsikan n sama dengan k benar. Maka n sama dengan k benar, yaitu k elemen bilangan positif dan kurung k lebih dari 0. Maka akan ditunjukkan n sama dengan k tambah 1 juga benar. Nah, di sini kita akan menunjukkan bahwa n sama dengan k tambah 1 juga benar, merupakan elemen bilangan positif. N sama dengan k tambah 1 merupakan elemen bilangan positif, itu benar. Ya, ini berdasarkan teorema 2.1.5. Jadi, karena pembuktian kita menggunakan prinsip induksi matematika ini semuanya terpenuhi, maka dapat kita simpulkan bahwa jika
n elemen bilangan asli, maka n lebih dari 0 atau n merupakan elemen bilangan positif. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai pembuktian teorema 2.1.7 dan 2.1.8. Apabila ada salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.